Kemarin ini kan baca-baca tentang ini tentang Gideon ya. Gideon. Jadi saya lihat Gideon kan dari awalnya udah bagus tuh. Dia kan rendah hati, terus udah proses lah. Ending-endingnya saya nggak suka. Ending-endingnya dia kan bikin effort lalu menyembah. Saya mau tahu nih, effort kenapa effort ada urusan effort yang ada umim, apakah ada umim tumim itu yang saya masih belum mengerti tuh. Apakah gara-gara itu terus meniadakan Tuhan gitu, karena ada batu-batu itu tuh saya nggak ngerti tuh. Apakah itu jadi meniadakan Tuhan karena fenomena ini tuh mirip kayak gereja-gereja zaman sekarang. Iya. Mereka kan jadi akhirnya bukan orang tuh tidak mencari Tuhan tapi mencari pendeta. Dan akhirnya yang saya lihat beberapa orang yang saya kenal, mereka berproses selama hidup terus mereka menjadi sukses, menjadi maju, terutama majunya dalam Tuhan ya. Maju dalam Tuhan udah level kerohaniannya udah naik, tiba-tiba endingnya jadi banyak yang jeblok gitu loh. Saya melihat fenomena yang seperti ini kok mirip-mirip banget kayak Daud juga udah jadi raja, tiba-tiba bisa jeblok gara-gara dia nggak ikut perang, sengaja meliburkan diri nggak ikut perang. Saul udah diangkat jadi raja, tiba-tiba udah posisinya udah enak, ada aja jebloknya begitu loh. Saya sering lihat fenomena apa. Jadi saya ngalami sendiri loh Pak Owen. Lah kan tadi saya baru cerita, saya juga ngalami. Coba ya, saya dari Kere ya. Terus saya rajin berdiakonia. Entah kenapa saya dari kecil rajin berdiakonia. Dari saya lahir baru, saya selalu rajin berdiakonia. Ya. Nah, kemudian itu tadi ya, sempat ya saya ngalami nggak makan itu ya 7 hari itu. Kenapa? Karena ya memang Tuhan izinkan waktu itu ya, tetapi di dalam kesusahan saya pun saya tetap berdiakonia. Akhirnya apa? Tuhan kasih berlipat kali. Waktu saya nggak makan 7 hari itu saya ngutang nggak mau, minta nggak, saya nggak pernah mau, minta saudara pun saya nggak mau, edan pokoknya bener-bener ya. Dulu tante saya ngasih uang, tak tolak saudara. Masih 250.000, saya masih ingat, itu banyak 250.000 buat saya zaman itu. Saya tiap bulan cuma punya 50.000, dikasih 250.000, saya tolak gara-gara saya diatur-atur hidupnya. Saya nggak mau, marah saya marah. Saya nggak mau pergi ke Jakarta, saya nggak mau pergi ke Surabaya karena saya nggak mau diatur sama saudara saya mau hidup merdeka. Malah diatur-atur, dia datang ke Salatiga kuliah lagi, saya diatur-atur. Saya marah saudara, kasih 250.000 tak kembaliin saudara. Dan sombong kali saudara, tak kembaliin 250.000 lagi kere. Tapi itu beneran saya ngalami ya, saya nggak mau dibeli pokoknya. Salah ya, nggak mau dibeli pokoknya. Akhirnya saya ngalami itu 2 hari nggak makan, ya kan. Nah, tapi terus saya tetap berdiakonia. Ketika saya diberkati Tuhan, saya berdiakonia. Habis saya berdiakonia, Tuhan diberkati terus ya. Saya lihat ya, kelihatan banget itu tiap tahun selalu ada berkat baru. Tiap tahun selalu ada rezeki baru, saudara. Nah, sampai itu tadi ya, bahkan sampai saya lulus sekolah saja. Saya mau menikah nggak pegang duit, saudara. Ya kan saya full timer di gereja. Terus gerejanya baik ya dulu ya. Nah, saya dikasih rumah, dikasih motor, tinggal di situ sama anak. Wah seneng saudara, berkat Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan ini ya suruh saya ke Vietnam. Kamu pergi ke Saigon. Wah, terus dengar banyak, kamu pergi ke Saigon. Saigon, bingung. Ho Chi Minh itu ya. Nah, ke Vietnam, saya suruh ke Vietnam ya. Saya ikut Pak Royandi, daftar di sana. Udah gitu berapa bulan sudah kembalikan rumahnya, tak kembalikan ke gereja. Terus saya pergi ke Jakarta. Wah, digantung saudara. Di tempatnya Pak Royandi itu tiba-tiba ya saya dibakar. Mumet nggak mumet saudara. Kita rencana sudah ikut sana dengan Pak Royandi itu sudah disiapkan semua. Oh, sudah disiapkan ya, tapi tiba dipersulit. Izinnya nggak dikeluarkan segala macam. Pak Royandi juga waktu itu babak belur juga ya, kasihan juga waktu itu. Tapi itu tadi ya, memang sengaja bikin. Nah, harusnya waktu itu saya tetap berangkat nekat, tetapi karena itu tadi ya, belum punya iman, kan belum punya pengalaman kehidupan kan.
gimana caranya? Harusnya tetap berangkat saja, nggak usah khawatir. Jadi saya hamil 5 bulan, tetapi saya nggak khawatir. Akhirnya apa? Saya puasa. Dalam kepuasannya itu, dalam 225, apapun keputusannya Tuhan akan sertai. Saya udah training ya waktu itu, dengan training bagaimana jadi tent maker, maksudnya pembuat tenda. Jadi tetap jadi orang misi, tapi mensuplai sendiri. Saya terima kasih kepada Los ya, yayasannya Pak Royani, saya diajarin. Saya kemudian kerja, saya suplai sendiri, saya tetap diakonia. Tambah gede gajinya, tambah gede, Tuhan berkati, tetap diakonia, tetap marturia. Wah gila-gilaan, gaji 20 juta masih saudara. Begitu gaji itu tambah gede, karena hidupnya enak, tambah sibuk di kantor, saya udah nggak marturia, udah berhenti. Nggak kemana-mana, saya cuma di kantor, ya kadang-kadang bicara rohani, kadang-kadang saya kalau ini juga ngasih renungan, tetapi akhirnya saya sibuk sekali. Akhirnya tiap hari mengalir di Alexis. Habis mengalir di Alexis, akhirnya saya nggak pernah, jangankan mau diakonia, ngerawat orang tua saya enggak. Terus kartu kreditnya, kayak karena saya buka tuh, puter-puterin, kadang-kadang saya entertain, kadang-kadang saya apa segala macam, duit kantor gantiin, akhirnya kepake lagi ya. Wah muter-muter sudah, entah gimana, kartu kredit 12 bisa jebol semua. Ratusan juta saya utang. Nggak tambah bener, udah jadi 50 juta habis. Bingung saya, udah jadi 50 juta tapi kok bisa habis ya? Ya bingung, saya nggak tahu kenapa, saudara. Wah, ini saya bilang ini nggak bener nih. Ada saya nyerah, sudah beres-beresin, ya. Sampai saya dongsok-dongsok pokoknya waktu itu ya. Karena saya berhenti berdiakonia, saya ingat sekali itu tadi. Baju effort itu apa? Kita punya berhala yang baru kan. Padahal itu kan tujuannya cari Tuhan. Tetapi hari kita jadi berhala. Nah saya berhalanya beda. Ya kan? Tiap orang punya berhala sendiri dalam hidupnya. Iblis akan belokkan kita ke berhala dalam hidup kita. Apa yang jadi berhala dalam hidupmu sekarang? Nah itu mumet itu saudara. Makanya kasih perpuluhan gereja. Nah itu salah. Bagaimana cara menghilangkan berhala dalam hidupmu? Diakonia. Karena gereja bisa menjadi berhala loh. Oh, baju effort itu kan? Gereja yang jadi berhala kan? Iya. Pendeta jadi berhalamu. Padahal perintah Tuhan apa? Kehendak Tuhan kasih makan orang miskin. Tapi kita malah bikin kaya pendeta kan? Karena jadi pendeta. Karena Anda senang kan kalau dipuji-puji pendeta. Oh, disebut-sebut namanya. Terima kasih Owen, ini luar biasa Owen ya. Terima kasih buat sumbangannya. Ini Pak Owen ini nyumbang nih sekian miliar. Seneng kan dipuji-puji. Oke Owen karena sering menyumbang. Owen ya walaupun Owen sering ke Alexis, tetapi Owen ini adalah penatua kita saudara. Kita harus mengampuni dosanya dan kita akan anggap dia sebagai penatua. Misalnya begitu kan. Ada kenyataan di gereja begitu. Akhirnya kan gereja jadi akhirnya kan namanya Owen ini kan mabuk kan. Wah seneng. Akhirnya jadi berhala gerejanya. Gitu ya. Kebetulan Tuhan ngajarin saya, diajar habis. Nah, kalau ada orang yang nggak diajar, ya karena memang dan dia tetap di sana, tetapi tidak akan luput, saudara. Artinya lebih baik diajari di sekarang daripada nanti udah tua baru diajar, mumet nggak bisa balik. Kalau sudah tua itu ruwetnya banyak, mendingan masih muda udah diajar kayak saya kemarin masih sehat, ya kan? Itu baju effort yang disembah oleh Gideon kan, membuat effort bagi dirinya kan. Iya. Nah, itu kita hampir semua kita akan mengalami ujian itu. Kita semua akan mengalami itu. Semua. Tetapi yang membuat orang jadi buruk itu tadi responnya tadi. Nah, saya cepat. Responnya ada orang yang lama. Ruwet di dalam. Itu masalahnya. Tetapi dia padahal ini ya sudah menyembah gereja saja masih tetap kayak banyak ada. Tapi di dalamnya jadi biang kerok. Iya gitu Pastor. Jadi biang kerok di dalam dia. Terus gerejanya gimana dong pendetanya gitu? Kan dia jadi masuk neraka. Nah di dunia ini dia menyesatkan banyak orang Pastor. Iya. Makanya kan saya ngajarin, kalau gerejamu tidak mengajari diakonia, dia tambah kaya, kamu tambah susah. Kamu masuk neraka, dia enak di dunia, kamu sudah nggak enak di dunia, macam masuk neraka pula kan? Waduh. Tapi ya makanya Pak Hemara ya, kemarin kita masuk ke PSBB banyak yang ada persekutuan doanya Pak Putih itu,
yang oikumene itu sampai banyak yang kaget-kaget saya ngeliat ya. Saya cerita tentang diakonia ini ya. Iya, saya nonton. Saya baru ngeh ya, ternyata banyak gereja yang nggak ngajarin bener-bener. Artinya gini loh, bukan cuma nggak ngajarin, tapi bahkan mereka menghindari kata diakonia itu. Diakonia itu tahu apa? Ini pelayanan orang mati. Diakonia kan di gereja-gereja pelayanan orang mati kan? Iya kan? Iya, Coba lihat ya, kalau di dalam Kisah Para Rasul, pelaku diakonia, pelayan diakonia ini orang-orang yang terbaik. Tapi orang-orang terbaik yang di gereja dengan tim musik, ya kan? WL, pemain musik ini pokoknya aset gereja yang paling luar biasa. Ya kan? WL sama tim musik ini kan aset gereja yang paling luar biasa. Sebagai apa? Pengimun dana. Pelayan diakonia itu pelayanan berbul, nomor buncit. Pelayanan kematian kan? Iya. Lucu ya, tapi kalau di Kisah Para Rasul, diakon itu pelayanan paling elit loh. 7 diaken itu, namanya diaken itu pelaku diakonia loh. Ya kan? Penatua ngurusin rohani, diaken ngurusin yang jasmani. Ya kan? Penatua ngurusin kerohanian umat, kebutuhan makanan rohani, diaken ngurusin kebutuhan makanan jasmani. Cepat sekali ya, zaman itu ya. Nah, sekarang dibalik-balik. Itu, Bro. Makanya akhirnya effort-effort di dalam gereja itu karena manusia meninggalkan diakonia. Awalnya saya ingat kok, saya sendiri awalnya dimulai dari saya meninggalkan diakonia. Jadi jangan lepas ya diakonia. Jangan ya, lepas. Ya. Terus itu yang misalkan ya, kalau misalkan kita semua akan menghadapi yang seperti itu ya, nanti misalkan katakanlah sekarang kita belum sejaya-jayanya, misalkan nanti udah sampai ke titik jaya. Misalkan supaya kita tetap hati kita itu nggak belok. Tadi yang Pastor bilang respon yang benar itu seperti gimana, Pastor? Itu tadi ya. Supaya bagaimana respon yang benar supaya kita jangan. Satu, kita setia kan tadi ya dalam diakonia kan. Dan nanti itu akan diuji lagi kesetiaan kita. Kita tulus apa enggak? Ya kan? Loh, diakonia Anda tulus apa enggak itu nanti diuji loh. Ternyata saya diakonia supaya dapat nama. Ada kan? Dia memang punya uang, dia tidak berharap keuntungan apa-apa dari proyek diakonia, tetapi dia cuma supaya dapat nama. Ada. Itu kan diuji nanti. Nah, responnya kudu benar. Wah, baru kesenggol sedikit sama pengurus, langsung nyerah misalnya gitu kan. Itu berarti dia cuma cari nama. Ya udah, selesai, goodbye, bye. Kan begitu kan? Harusnya, oke, mungkin saya nggak cocok dengan Muri, ya tetap dia jalan diakonia sendiri dong. Tapi dia kan berhenti, malah bikin susah. Kan kelihatan kan, hati yang tulus dan nggak tulus kan. Harusnya kenapa sih bikin ruwet? Kenapa kamu nggak bikin sendiri? Ya kan? Kalau memang nggak cocok, ya bikin sendiri, tetap diakonia. Tapi ini kan nggak malah bikin ruwet kan? Hanya kan? Hanya dari situ kita tahu, oh ini nggak teruji. Nah, yang kedua selain diuji, ya respon kita kudu bener rendah hati. Ya, apakah kita ketika berdiakonia kita mau ngatur orang yang kita kasih makan itu? Jangan. Anda mau ngasih saja, jangan ngatur. Makanya diakonia kita dilarang bawa atribut. Mentang-mentang kita kasih makan dia, lalu kita mau kristenkan dia. Jangan. Nggak boleh. Kalau kita sudah mau sekolahin dia, terus kita mau ngatur-ngatur hidupnya dia, ya jangan juga. Mau sekolahin udah tutup mata. Terserah dia, itu hidupnya kamu. Pokoknya saya sudah kasih jalan. Belum tentu yang aturannya kita cocok di dia. Wah, dulu Mak Amin Wijaya begitu tuh ngomong ke saya begitu tuh. Habis diakonia harus marturia langsung tuh, orang-orang harus diapain cuy, katanya begitu. Itu nggak boleh. Berarti kita nggak tulus. Iya. Ya itu sudah wanti-wanti, sudah saya wanti-wanti ya nggak boleh ya. Dari dulu udah saya wanti-wanti, nggak boleh. Saya pernah ketemu ya, saya ketemu di Zoom itu ya, diajak sama teman saya tuh nge-Zoom bareng, ada orangnya gerejanya Niko, sama ada politikus Kristen siapa saya lupa namanya ya. Oh ini kita pokoknya saya bilang oh diakonia saja. Oh kalau diakonia nggak berhasil Pak, kita diakonia siapa bilang kita nggak ada masalah tuh diakonia. Oh saya baru bagi-bagi nasi, wah sudah dikeduduk sama FPI. Loh, saya udah berapa bulan di diakonia nggak ada yang ngeruduk, saya bilang begitu.
Iya, Bapak mah diakoninya cuma gitu doang, ngasih-ngasih doang. Nah, iya, memang harusnya bagaimana? Nah, ketahuan kan, kamu diakoninya bawa atribut gereja kamu sih. Niat baikmu akhirnya disalahartikan. Nah, kalau Damaris kita mau ngasih mah ngasih aja. Kalau kamu nggak mau dikasih, kita kasih orang lain. Tetapi kita nggak pernah bawa atribut. Kan begitu kan? Orang mau bikin baik aja, jangan atribut. Jangan, gitu loh. Itulah sebabnya banyak gereja-gereja akhirnya ribut kan sama orang Islam ketika berdiakoni, akhirnya nyerah. Akhirnya nggak berdiakoni lagi. Karena diakoniamu nggak tulus. Gitu ya. Balik lagi ya. Sorry Pastor. Kalau misalkan yang tujuannya marturia terus pakai diakonia secara terselubung gitu, bisa dipakai seperti itu atau jangan? Atau gimana? Marturia aja. Jangan dipisahkan gitu. Bisa mau diakonia mau penginjilan. Bukannya itu biasanya kayak satu paket begitu? Enggak. Karena ketika kita diakonia itu pun juga kabar baik kan? Iya. Kita jadi apakah kabar baik? Kita orang 3 hari nggak makan kita kasih nasi. Saya tuh berapa hari teman saya itu 3 hari nggak makan tiba-tiba kasih ayam. Wah ini kabar baik. Inilah Injil kabar baik, ya kan? Memberi makan itu kabar baik loh. Ya amin. Ya tiba-tiba dan kamu bikin bimbingan belajar, bikin sekolah ya kan? Tiba-tiba ada anak yang keluar gara-gara nggak bisa bayar sekolah. Terus tiba-tiba ketemu sama kamu masuk sekolah sini supaya jangan putus sekolah. Nah, itu kabar baik buat orang itu loh, ya kan? Ya. Tanpa harus dikristenkan, tapi dia akan belajar kenapa orang-orang seperti ada orang baik seperti ini ya, yang tulus hatinya. Itu loh bro. Itu kabar baik. Itu juga kabar baik. Tapi ternyata mau dikristenkan, ya nggak jadi kabar baik, kabar buruk. Oke. Saya nangkap. Terima. Jadi jangan mau baik mah baik aja, nggak usah ngiming-ngimingin apa. Mau penginjilan nggak usah diiming-imingin. Biarkan Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidupnya dia. Nah beda kalau saya bikin atraksi, bikin musik, bikin apa supaya orang datang memang tujuannya kan mendengar Injil. Setelah itu terus tadi ya saya kasih minum kopi apa segala macam kan. Kalau di Eropa ini kan saya bikin begitu ya kan. Makanya kita kalau penginjilan itu kita persiapannya banyak banget ya. Nah, ini kita juga lagi mau bikin mesin kopi supaya orang berdiri, orang duduk di kita penginjilan, orang kita kasih kopi gratis sehingga orang pasti datang. Kan orang begitu ke Yesus langsung orang-orang ini kan banyak yang antipati juga kan. Tapi begitu dia minum kopi atau minum jus apa segala macam tempat kita kan senang happy dia. Gitu. Ya kan? Itu kan cara atraksi. Nah, tetapi saya terang-terangan saya lagi penginjilan. Bukan diselubungi, beda orang marah. Saya lagi penginjilan nih. Nah, waktu saya penginjilan ini saya ada jus, kasih ini, kasih itu. Saya terang-terangan saya lagi penginjilan ini. Itu bro, beda kan? Beda banget. Jangan diselubungin, orang jadi marah, masa dijebak. Kalau di Indonesia gimana? Nggak boleh ya. Anda mengkristenkan dengan menjebak itu juga nggak boleh loh, bisa dituntut Anda. Kalau di Indonesia kayak gitu langsung marturia begitu susah dong Pastor. Bisa, saya dulu begitu langsung di pinggir jalan. Wah bisa langsung didatangi. Ya nggak apa-apa. Iya. Harus dicoba. Tapi dulu ya, saya entah kenapa ya, setelah 2015 itu ya, saya tiba-tiba ketemu orang, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tuh kan Tuhan kasih penglihatan sama saya tentang orang ini. Terus saya cerita, kamu ngalami masalah ini ya, sampai dia nangis ya, sampai pernah ada yang tersungkur ya, sampai pernah ada yang tersungkur loh, nangis loh. Terus terima Yesus di situ. Kalau hati kita aletheia penuh dengan rema, ada kekuatan yang terpancar, itu Roh Kudus itu terpancar di kita. Orang itu takluk loh. Saya ngalami ya di Indonesia itu saya banyak nuai jiwa, gimana caranya coba? Saya lagi duduk-duduk ya di ini kan di mall apa di mana orang duduk sebelah saya. Bukan saya sengaja mau narget dia mau diinjil, enggak, lagi ngobrol-ngobrol, dia nyapa saya dulu kok. Kita ngobrol-ngobrol, ini mas, ngobrol-ngobrol, ya lagi ini lagi itu cerita ngalor ngidul. Tiba-tiba saya cerita, kamu lagi ada masalah ini ya?
Iya, itu kan memang dapat penglihatan saya. Langsung tersungkur ya. Padahal saya lagi cita-cita macam-macam, lagi cita yang banyak. Tiba-tiba bisa ke arah sana gitu loh. Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan. Tiba-tiba ke sana dan saya banyak menangkan jiwa dari situ. Termasuk dari Facebook dulu saya kan. Tiba-tiba inbox saya itu ya, yang di Bandung lah, yang di Padang lah, yang di Surabaya lah, yang di Kediri lah. Tiba-tiba nelpon saya minta dibaptis. Karena saya penginjilan lewat Facebook. Ya kan lewat macam-macam. Nah, sekarang kan ada media sosial kan. Kalau di grup kita pun sekarang masih banyak baptisan. Ya. Itu ya, Bro Wen. Oke, terima kasih Pastor. Ya, ini Pendeta Johan.